Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Mita Aldila, saya dari PSIK 6B kelompok B3. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP. Resusitasi jantung paru adalah suatu tindakan gawat darurat akibat kegagalan sirkulasi dan pernafasan untuk dikembalikan ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis. Indikasi dari RJP yang pertama, henti napas atau apnea. Ini disebabkan oleh sumbatan jalan nafas atau akibat depresi pernafasan baik di sentral maupun perifer. Untuk yang kedua ada henti jantung atau cardiac arrest. Otot jantung juga membutuhkan oksigen untuk berkontraksi agar darah dapat dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dengan berhentinya nafas, maka oksigen akan tidak ada sama sekali di dalam tubuh sehingga jantung tidak dapat berkontraksi dan mengakibatkan henti jantung atau cardiac arrest. Nah, untuk bantuan hidup dasar atau BHD adalah serangkaian tindakan yang untuk memudahkan disingkat sebagai DRABC atau Danger Response Airway Breathing Circulation. Untuk danger sendiri, saat seorang penolong tiba di tempat kejadian, maka penilaian pertama yang harus dilakukan adalah penilaian potensi bahaya pada lokasi yang mungkin mengancam pasien, penolong ataupun orang lain di sekitar tempat kejadian. Kemudian untuk respon, periksa kesadaran pasien dengan memanggil dan menggoyangkan korban dengan kekuatan yang diperkirakan orang yang tidur bisa bangun. Saat cek kesadaran, penolong sekaligus melihat pengembangan dada untuk memastikan korban ada nafas atau tidak. Bila ada respon, maka tinggalkan pada posisi yang diperkirakan aman, aktifkan EMS dan berilah informasi penting yang diperlukan meliputi tempat, pasien, pendamping atau kerumunan, mekanisme cedera, deformitas atau cedera tampak, dan tanda. Untuk mencoba memberikan bantuan yang diperlukan seperti membantu meminumkan obat, memindahkan ke tempat yang lebih aman, dan teduh. Bila pasien tidak ada respon sama sekali, maka minta pertolonglah dengan mengaktifkan EMS, lakukan cek nadi karotis dengan lama maksimal 10 detik. Apabila tidak ditemukan nadi, lakukan kompresi dada. Pasien ditempatkan pada area yang keras dan rata. Nah, untuk pelaksanaan tindakan RJP itu sendiri adalah yang pertama, yakinkan keamanan bagi penolong, pasien, dan lingkungan. Klien dipanggil dan digoyangkan bahunya dengan keras untuk memastikan klien tidak sadar. Minta tolong ke orang lain atau aktifkan EMS 119 atau 118 dilakukan dengan tepat. Nadi karotis diraba dengan 3 jari tangan kanan maksimal 5-10 detik. Titik kompresi ditentukan dengan meletakkan pada tengah dada, pertengahan tulang, mid sternum sejajar garis antar puting. Tumit tangan kanan atau kiri diletakkan pada titik kompresi. Lengan diposisikan tegak lurus dengan klien, tumpukan beban pada bahu diturunkan dengan arah gravitasi, kompresi 30 kali diberikan dengan irama teratur minimal 100 kali per menit. Jalan nafas dibuka dengan teknik hectic lift atau jaw thrust. Mulut klien dilihat dengan cross finger dan dibersihkan dengan teknik finger swab bila ada kotoran atau sekret.
Ventilasi buatan diberikan sebanyak 2 kali bila klien tidak bernafas melalui mulut atau hidung. Lihat gerakan pada dada. Nadi karotis diraba seperti posisi klien supinasi setelah 5 kali siklus. Pernafasan klien diperiksa dengan pendekatan pipi ke depan hidung. Klien mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Gerakan dada dilihat, suara nafas didengarkan, dan merasakan hembusan nafas klien dengan waktu maksimal 5 detik. Jalan nafas dipertahankan tetap terbuka bila nafas spontan nadi karotis teraba. Pernafasan tambahan diberikan 10-12 kali per menit dengan tepat. Lakukan pengkajian sekunder head to toe. Posisi recovery atau miring mantap dilakukan dengan tepat. Untuk melakukan evaluasi atau tindakan lanjut, yang pertama, denyut jantung kembali spontan, pernafasan kembali spontan, dan hipoksia serebral tercegah. Untuk pencatatan dalam dokumentasi keperawatan, tindakan dan respon pasien saat dan setelah catatan dengan jelas dan ringkas sesuai prinsip dokumentasi. Waktu, paraf, dan nama jelas dicantumkan pada catatan pasien. Nah, itu saja dari saya tentang penjelasan RJP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.